Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya guys, dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Oke, kali ini kita di seri bincang saham, di analisa saham CTRA tepatnya ya. Topik yang akan saya bahas kali ini, kita akan menganalisa saham mulai dari teknikal, rasio fundamental, dan juga mungkin ada sentimen di saham ini nantinya. Dengan estimasi waktu periodenya mulai dari tanggal 30 Maret 2022 pastinya sampai 8 April 2022 guys pastinya. Dan tentu saja konten ini saya buat di tanggal 29 Maret 2022 dan pastinya disclaimer on. Oke, sebelum saya lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya ya dengan menekan tombol like, share juga konten video ini serta menekan tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT pastinya dong. Dan yang juga meninggalkan komen tentunya silakan. Mungkin ada ide atau apa saham mau kita ulas misalnya, tinggalkan aja di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nur Sobri, dan juga tekan tombol follow di podcast My Pod Story di kanal podcast Anda. Oke, kita langsung saja seri bincang saham, analisa saham CTRA mulai dari tanggal 30 Maret sampai dengan 8 April 2022. Disclaimer on. Oke, kita mulai. Oke guys, seperti biasa sini kita menggunakan platform RTI Business ya. Saya juga nanti menggunakan RSB Trade Smart versi smartphone dan juga versi desktopnya juga sih. Serta nanti kita akan menggunakan investing.com untuk webnya ya. Kita akan menggunakan investing.com. Sebenarnya sih kalau bicara tentang platform analisa itu banyak sih. Bisa salah satunya RTI Business ya kan, atau investing.com, atau bahkan TradingView misalnya kalau mau menggunakan analisa teknikalnya. Tapi untuk saya pribadi saya menggunakan RHB Trade Smart versi desktop pastinya untuk analisa teknikalnya, dan juga RHB versi smartphone-nya untuk melihat ini rasionya, fundamentalnya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa kita akan mereview sebentar ya bagaimana perjalanan saham dari CTRA atau Ciputra Development Tbk pastinya ya kan. Di sini saya menggunakan RTI Business atau RTI Market Info versi ini ya, versi smartphone-nya di sini. Oke guys, kita mulai. Untuk saham CTRA ini sendiri sebenarnya sih dominannya ya seharian ini, baik itu di sesi 1 ataupun sesi 2, saham ini berada di zona hijau gitu ya kan. Zona hijau bisa teman perhatikan di hari ini tanggal 29 Maret 2022 saham ini ditutup di level harga Rp1.085 per lembarnya, atau naik plus 20 poin, atau secara persentasenya plus 1,88% guys pastinya. Oke. Dan saham ini sebenarnya hari ini ya dibuka sesuai dengan harga penutupan kemarin, di mana harga penutupan kemarin itu ditutup di level harga Rp1.065 per lembarnya saham CTRA ini, dan dibuka juga hari ini di Rp1.065 per lembarnya. Oke. Adapun range harganya untuk hari ini ya, untuk hari ini aja itu mulai dari harga Rp1.065 per lembar yang juga menjadi harga terendahnya, dan sampai di harga Rp1.095 atau harga tertingginya guys. Oke. Dan untuk average price yang diperdagangkan itu di kisaran Rp1.085 per lembar dengan price earning ratio 14,89 kali. Oke. Dan market capitalization-nya itu di kisaran 20,14 triliun. Sangat banyak juga ya saham CTRA ini. Luar biasa. Ini juga termasuk saham andalan saya ya gitu. Kalau saya, mungkin teman-teman mungkin ini bisa jadi referensi juga sih buat teman-teman nantinya ya kan. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan ya. Di sini kita menganalisa secara price diary-nya.
kalau dominannya di bulan Maret ini memang saham ini berada di zona hijau. Ya memang sih pasar kita IHSG terutama selama bulan Maret ini memang dominannya di zona hijau ya kan. Dan sini bisa teman-teman perhatikan cukup agak berimbang sebenarnya dengan zona merah ataupun zona kuning, tapi kalau sepintas kita lihat sih ini dominannya di zona hijau, dan itu dikonfirmasi dengan kumulatif up down-nya 10 harian terakhir itu di zona hijau, tepatnya plus 310 poin atau 31,50% secara persentasenya. Memang secara 8 hari terakhir mereka di zona merah atau minus 150 poin atau secara persentasenya minus 14,46% tentunya. Dan untuk 30 harian kumulatif up down-nya itu di kisaran di zona hijau tetap 160 poin plus ya, atau secara persentase 17,04%-an lah gitu. Dan price performance-nya untuk satu harinya aja ya, seperti yang teman-teman ketahui ini 1,88% di zona hijau dong pastinya. Dan itu sama juga untuk satu mingguan terakhir itu 1,88% juga, sama juga ya. Dan untuk satu bulanan mereka di zona hijau juga 17,30% secara persentase untuk dibandingkan bulan kemarin ya. Dan year to date-nya mereka menguat 11,86% year to date-nya ya. Artinya mereka zona hijau, tapi untuk tahun-setahun terakhir mereka di zona merah ya, tipis minus 4,82% ya, 4,82% di zona merah atau minus lah untuk satu tahun terakhir ya. Memang mungkin ini ada dampak dari pandemi kemarin dan juga PPKM ya kan, akhirnya mungkin adanya penurunan penjualan juga berpengaruh lah di bisnis dari Ciputra Development ini. Pastinya juga gak hanya penjualan properti aja, tapi sewa tempat ini, mall mungkin ya. Oke, lanjut. Di sini kita ada investor chart di sini, bisa teman-teman perhatikan ya di slide berikutnya nih. All market ternyata asing mencatatkan net buy atau di all market ya itu senilai 21,32 bio. Oke, ini net buy ini asing. Tapi seperti biasa di sini kita akan ada bar chart ya, ada bagan di sini, volume share, turnover IDR, frekuensi. Di sini kita bisa teman perhatikan dominannya memang domestik justru ya. Seperti di volume per share-nya ini sendiri 44,02% itu asing, dengan kecenderungan asing to net buy ya sekitar 36,86% ya kan, untuk dari komposisi 44,02% tadi. Sedangkan untuk domestiknya ini malah dominan 55,98% dengan komposisi 42,84% itu net sale mereka domestik ya gitu. Dan secara turnovernya itu senilai 35,9 bio ya. Di sini bisa memperhatikan dengan komposisi asing masih sama mirip dengan ini tadi yang di mana yang di volume persen, yaitu 44,02% itu didominasi asing ya, 44,02%. Tentunya sisanya 55,98% itu domestik. Dengan komposisi untuk asing 44,02%, itu komposisinya 36,86% itu dominannya net buy. Sedangkan di sisi domestiknya 55,98% itu dominannya 42,84% itu net sale cenderungannya. Oke, dan frekuensinya saya teman-teman perhatikan 38,95% asing, dan domestiknya ini mendominasi 61,05% dengan kecenderungan juga domestik. Komposisinya net sale 36,82% dan asing mencatatkan net buy itu 38,90%, frekuensinya itu dengan komposisi 25,77% pastinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi meskipun asing net buy tapi domestik ini masih cenderung net sell lah gitu domestiknya. Untuk sentimennya nanti kita juga mengkomparasikan juga yang ada di webinvesting.com pastinya. Generasi di sini tidak ada berita yang terlalu signifikan menurut saya. Memang terakhir ini ada klarifikasi di tanggal 23 bulan Maret kemarin. Tapi menurut hemat saya sih nggak begitu signifikan, karena kalau nggak salah ini ada gugatan gitu di perusahaan ini di Surabaya, tapi belum ada kalau saya boleh bilang belum ada perkembangan lebih lanjut lah. Jadi mereka kayak membantah gitu, tapi belum jelas lah intinya itu. Baik yang menggugat itu siapa juga belum jelas. Ada sih di sini nanti teman-teman bisa masuk di aplikasi platform tradingnya nanti bisa aja dicek nanti siapa yang menggugat atau masalah apa. Tapi overall sih sejauh ini kalau dari klarifikasinya sih itu bukan satu hal yang begitu urgent lah gitu untuk bisa menggerakkan saham ini. Oke. Atau berdampak sensitif lah di saham ini. Oke, CTRA sejauh ini ya ini tadi ya. Di sini teman-teman ini versi smartphone-nya RHB ya. Di sini ada IPS ya.
lalu juga ada price-earning ratio juga, PBVS 1,24. Ini menarik ini guys. Jadi kalau kita bicara tentang PER itu pastikan tidak lebih dari 15 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan PER itu di bawah PER industrinya guys gitu. Nanti kita akan kombinasikan atau komparasikan di investing.com nanti. Dan PBVS, PBV ya dalam hal ini itu jangan sampai lebih dari 2, tapi jangan juga kurang dari 1. Mepet 1 0,9 itu nggak apa-apa. Mepet 1 aja itu 0,8 lah, itu masih relevan lah gitu ya kan. Tapi kalau udah di bawah 0,5 misalnya 0,2 0,3, waduh itu bukan kurang menarik, tapi Anda harus bersabar kalau seorang trader tentunya ya. Tapi kalau untuk investing saya pikir sih oke, yang penting jangan minus saja sementara ini. Karena kalau minus kita ya jelas emiten itu kurang layak untuk kita investasikan dana kita di emiten tadi, oke. Tapi ini menarik, PBVS-nya 1,24 kali, artinya ini masih sangat menarik karena maksimal 2. Kalau 2 itu udah tergolong mahal, tapi kalau 1 itu murah gitu, sangat terjangkau. ROE 8,33%, ROA 3,38%. Oke, semakin tinggi ini semakin bagus, IPS juga semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau PER ini kalau udah di area 15 kali itu kita harus hati karena itu udah mendekati rasio harga wajarnya terdekatnya gitu ya kan, secara price-earning ratio secara umumnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan industri nanti bisa aja ya mungkin agak jauh nantinya. Oke, price-earning ratio ini 14,89 ya, dengan IPS 72,88%, maka harusnya harga wajar dari saham ini sebentar 72,88. Oke, sebenarnya sih ini udah di harga ini ya, harga wajar ini sih 1.093 rupiah per lembar. Hari ini udah mepet sih sebenarnya, tapi kita harus PBVS-nya, price book value-nya masih menarik gitu. PR-nya mungkin udah agak mepet ya, tapi nanti kita coba cek lagi di investing.com. Kita akan menggunakan investing.com sini guys. Nah ini price-earning rasionya ini jauh banget ya. Kalau tadi kan 14,89 kali ya. Sedangkan di sini kita pilih yang industrinya 51,62 kali. Ini jauh banget gitu, jauh banget sumpah. Jadi ini masih menarik saham ini. Hanya kita harus hati-hati kalau udah 15 kali ke atas tuh saham ini agak agak melambat gitu sebenarnya. Oke. Kenapa sih kok nggak ambil yang di ini aja? Kok nggak ambil yang di investing.com untuk price-earning rasionya ya, karena ini nggak update. Yang update-nya di aplikasi platform tadi atau di RTI Business nanti ya, bisa bebas aja sih. RTI Market Info maksud saya. Oke, masih oke. Sebentar saya coba cek lagi. 3.000-an harusnya sih, ke 3.000-an normalnya ya, idealnya kalau industrinya. Tapi kita nanti lihat rasio industrinya nanti perkembangan berikutnya. Oke, kita lihat ROE-nya. Ternyata ini di atas ROE industrinya ya. ROA 3,38%. Ya kan? Nah ini masih, ini berarti ini sebagai market leader, termasuk market leader lah dia di industri ini ya. ROE ini juga tinggi di 8,33%. Based on data ini ya. 2,05% malah. Nah ini jadi secara rasio fundamental, valuasinya tadi udah teman-teman tahu itu di kisaran 1093-an. Jadi memang sudah mendekati harga wajarnya, tapi kita nanti akan mengkonfirmasi juga kalau dari PBVS-nya tadi masih tergolong relevan, murah lah gitu. Jadi paling plus minusnya di area itu nantinya. Tinggal nanti kita coba mengkomparasikan dengan ini RHB Trustmark versi desktop kita untuk analisa teknikalnya. Oke guys, di sini saya akan berubah sebentar ya. Ternyata emang seperti ini guys tampilannya. Oke, ini saya ganti dengan CCI. Emang kenapa kalau pakai ini gitu? Ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Ini saya ganti dulu ya sementara ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini saya edit secara sederhana ya. Kalau yang tadi sih agak terlalu rumit sih gitu. Tapi ini yang simpelnya aja gitu. Oke. Mungkin nanti kalau teman-teman butuh referensi pertanyaan silakan nanti tinggal kontak WA yang sudah saya cantumkan aja. Oke. Sini CCI kita mulai seperti biasa dari CCI parameter 10 ya. Nah, saya biasa menggunakan candlestick, saya juga menggunakan moving average dengan MA1 parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Sebenarnya bebas sih kalau kita bicara teknikal.
teman-teman biasa pakai apa, metode apa, itu bebas aja sebenarnya sih. Karena kita bicara tentang grafik, kita juga menggunakan MACD. Saya juga menggunakan stokastik di sini. Oh, di sini ada stokastik RSI ya. Sini saya ganti juga. Ini saya ganti dengan apa namanya? Saya sih nggak masalah sih, mau pakai ini juga nggak masalah sebenarnya sih. Cuman saya mau coba untuk menyederhanakan saja buat teman-teman. Oke, saya nggak berubah di sini, ya kan? Nah, ini juga kalau kita bicara stokastik tentunya sini bisa ganti dulu. Ini saham Java ternyata guys. Oke, nah kalau kita bicara tentang stokastik, saya nggak berubah parameternya, tetap dengan 1413 ya kan, bebas kok teman-teman mau menggunakan 513, 533, 1013, 1033 atau bahkan 1413 atau mungkin 1433 juga. CCI parameter 10 saya tetap menggunakan CCI parameter 10 dengan parameternya nanti kita kombinasikan dengan parameter 20 dan juga parameter 30 pastinya. Oke, kita mulai. Kalau biasanya kan saya mulai dari ini ya, mulai dari mana? Mulai dari ini dulu sih, CCI dulu kan. Tapi untuk iya deh, saya mulai dari CCI-nya dulu aja deh, seperti biasa ya. Prinsipnya adalah kalau yang sudah mengikuti channel YouTube saya pasti paham ya. Kita pastikan memilih CCI itu garisnya tuh mengarah ke atas yang pertama. Dan sebisa mungkin garis itu berada di atas area 0 atau plus. Kalau di bawah area 0 atau minus itu bukan kita hindari. Selama dia garisnya mengarah ke atas itu berarti namanya technical rebound atau rebound lah istilahnya. Tapi kalau garis CCI-nya itu mengarah ke atas dan di atas area 0 itu berarti dia uptrend, bisa bullish atau bahkan strong bullish, tergantung nanti di persentase berapa, di persen yang mana gitu ya kan. Kalau garis CCI-nya mengarah ke bawah tapi berada di atas area 0 itu bisa koreksi atau profit taking. Tapi kalau garis CCI-nya mengarah ke bawah tapi berada di area minus atau di bawah 0 ya, itu berarti namanya bearish atau downtrend seperti itu guys. Oke. Tapi kalau garis CCI-nya mengarah ke bawah di atas area 0 itu bisa profit taking atau koreksi wajar lah pastinya. Oke. Nah, di sini parameter 10 kita mulai. Parameter 10-nya. Di sini ada parameter 10 ya di sini ya. Di sini parameter 10-nya garisnya mengarah ke atas dan dia sebentar guys, ini saya edit lagi nih. Ini supaya jelas saja sih. Kita tinggal klik price line di sini. Nanti dia akan muncul. Nah, garisnya seperti ini. Ini lebih mudah ke kita. Oke, ini di kisaran 49% ya. Oh, 44%-an lah, 44%-an, 45%. Dia mengarah ke atas, ini artinya apa? Ini sudah artinya bullish sebenarnya. Jadi meskipun harga wajarnya secara wajar, kalau kita bicara teknikal dan fundamental kadang agak bersimpangan gitu. Kalau fundamental bilang ini harganya 1093 CTRA, 1093, sekian tadi ya. Nah, tapi kalau teknikal bicara ini masih bisa naik nih. Berarti nanti akan ada sentimen dari saham ini gitu yang akhirnya membuat saham ini terus menguat atau tetap menguat gitu. Oke. Jadi ini masih bullish sinyalnya parameter 10. Kita coba pastikan lagi atau kita kombinasikan dengan parameter 20 untuk mid-nya. Nah, ini juga ternyata dia masih bisa menguat, guys. Ini di area 66%, 67% ya. Artinya secara mid-nya juga masih menguat. Ini malah dia strong bullish sebenarnya sih. Kalau mid-nya. Jadi kalaupun nanti terjadi koreksi itu masih bisa menguat dia. Paling nggak di area 1095 lah seperti itu. Oke, parameter 30 juga ini masih mengarah ke atas ya garisnya dan di area 89% artinya strong bullish. Nanti mungkin ada sentimen. Di saham ini kita tunggu aja corporate action-nya seperti apa. Oke. Inilah kenapa meskipun kemarin disinggung oleh oleh kabar miring, tapi mereka klarifikasi saham ini terus menguat lagi seperti ini ya. Ini mungkin ada di tempat kabar ini ya, kabar miring tadi ya. Nanti teman-teman perhatikan aja nanti di situ. Ternyata ini masih menguat gitu. Jadi saya coba pengen masihin lagi nih. Bentar. Ini harusnya ada berita di sini guys. Sini. Oke. Oh ternyata ini yang kemarin ya. Oke, kita tunggu aja deh ini berita terbaru dari si CTRA nanti ya. Mungkin ada dia mau bagi dividen atau bisa aja dia mau ya bagi dividen pastinya, atau ada corporate action lah pastinya. Oke. Selanjutnya kita ke MACD dulu. MACD di sini nggak ada dua garis, warna biru dan warna merah, bisa warna hijau dan warna merah, tergantung selera dia. Teman-teman bisa edit tuh nanti ini warnanya. Oke, jadi pastikan caranya gimana? Pastikan garis warna biru itu mengarah ke atas, warna birunya mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas. Itu namanya golden cross.
Kalau garis warna birunya itu mengarah ke bawah, bahkan sampai memotong garis warna merah ke bawah, itu namanya dead cross atau bearish ya. Kalau mengarah ke atas atau golden cross itu bullish. Tapi kalau garis birunya memotong merah ke bawah itu namanya dead cross, dan artinya bearish pastinya. Oke guys. Nah di sini garis warna birunya ini masih di atas. Meskipun dia sempat mau mengarah ke bawah, tapi udah agak berkurang ya tekanannya. Mudah-mudahan nanti ada sentimen lah di samping. Tapi artinya untuk secara teknikal ini kalau dari MACD sih kita harus ini bukan hindar sih, tapi kita harus tetap memastikan lagi mengkonfirmasi dengan indikator lainnya seperti CCI tadi itu masih uptrend lah gitu. Dan stokastik parameter 1413 ini juga masih ngarah atas. Ini udah mudah-mudahan sih sampai tanggal 8 April nantinya ini bisa sampai ini golden cross ya, bisa besok atau lusa ini mungkin bisa golden cross. Harapannya ke sana. Kalau misalnya nanti golden cross berarti dia masih bullish atau masih uptrend. Cara bacanya sama kok dengan MACD tadi, warna biru, garis warna biru memotong garis warna merah ke atas. Kalau garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah namanya dari dead cross ya. Kalau ini mau golden cross dia. Dan maksimal sebenarnya sih kalau udah di area 80% itu namanya overbought atau sudah jenuh beli. Kalau di area 20% itu oversold atau sudah jenuh jual. Artinya apa? Harganya rendah. Kalau di area overbought atau di 80% itu harganya tergolong tinggi atau mahal ya maksud saya. Ini enggak, dia belum tergolong tinggi meskipun secara valuasi udah mendekati harga wajarnya, tapi it's okay gitu maksud saya. Oke. Stokastik tadi sudah, menjadi sudah, kita lanjut ke sini. Nah, untuk garis warna MA1 ini kan hijau. Ini prinsip bacanya mirip sih dengan MACD dan stokastik tadi. Hanya sini kan kita bicara trennya aja. Tren 5 harian, 10 hari dan 20 hari depan pasti di belakangnya. Oke. Di sini trennya sih masih oke. Hanya saja posisi candle ini selama dia di atas MA3 sih menurut saya sih masih oke lah trennya. Tapi kalau udah di bawah MA3, ini warna biru ya. Nah, itu berarti dia dia masih bisa downtrend. Tapi kalau di atas garis MA3 sih itu masih uptrend dia. Oke, sejauh ini dia mengarah ke atas MA1, MA2-nya juga garis warna merah masih mengarah ke atas. Kita akan menggunakan Fibonacci guys untuk memastikan range-nya sih gitu. Saya suka banget pakai Fibonacci karena apa? Dengan Fibonacci saya bisa memastikan range-nya gitu. Oke, saya mulai dari sini sebentar. Ini nanti teman-teman ambil di sini ya, di bawahnya garis miring itu. Oke, untuk range-nya saat ini support dari GTRA dia di level harga supportnya 1059,69 rupiah per lembar itu supportnya, dan resistennya di 1105,36 rupiah per lembarnya. Itu untuk level resistennya gitu ya kan. Kalau semisal dia bisa break height 1105, maka dia bisa menuju ke area paling tidak ke sekitaran 1179,18 atau ya 1180 rupiah lah per lembarnya. Dia ada peluang ke sana gitu ya kan. Tapi kalau dia nggak kuat nanti ya, misalnya dia berada di area support ini kita harus hati-hati. Karena dia kalau misalnya supportnya 1059,69 rupiah per lembar nanti itu ditembus ke bawah, dia bisa ke level harga 1022,78 rupiah per lembarnya. Tapi overall sih sejauh ini yang kita amati tadi CCI parameter 10, 20 dan 30 sih kalau nanti jadi koreksi sih saya pikir nggak sampai 1022 deh. Mungkin di area itu deh maksimal. Tapi nggak sampai di bawah ini. Tapi bisa aja sih, tergantung nanti ada perkembangan apa, tidak menutup kemungkinan karena namanya analisa bisa benar bisa salah, bisa salah, bisa sesuai dengan apa yang diekspektasikan atau tidak. Tapi ini gambarannya seperti ini ya, dan pastinya disclaimer on, ini bukan ajakan membeli, menjual ataupun menahan saham GTRA atau saham tertentu. Dalam ini ya saham GTRA pastinya. Tapi ini tidak bisa menjadi referensi buat teman-teman. Secara sederhananya seperti apa sih menganalisa saham seperti itu tadi. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, disclaimer on, dan saya harapkan teman-teman tetap berkonsultasi dengan para praktisi atau yang sudah profesional pastinya ya. Di pasar modal, baik itu sebagai broker ataupun manajer investasinya. Saya harapkan teman-teman berkomunikasi dan memperdalam juga pengetahuan analisanya, skill analisanya, jangan lupa. Dan itu saja sih dari saya, dan tetap patuhi protokol kesehatan.
menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan karena kita udah mau masuk endemi ya di sini ya. Mudah-mudahan setelah endemi ini nanti perekonomian kembali pulih dan pasar modal saham ini juga semakin ramai sehingga nantinya menjadi menarik dan tentu kita akan lebih mudah lagi untuk cari cuan. Nah, mumpung seperti itu, perdalam terus analisa Anda, skill analisa Anda terus perdalam dan kembangkan. Oke, itu saja dari saya. Stay safe, stay healthy. Salam saya buat keluarga Anda. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di konten video berikutnya.